Dulu kita kenal Thailand sebagai salah satu macan Asia kan, tapi sekarang julukannya udah berubah jadi sesuatu yang ya cukup mengkhawatirkan. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Kenapa sih ekonomi yang tadinya begitu perkasa, kok sekarang malah kelihatan makin tertinggal? Yap, ini dia julukannya, orang sakit Asia yang baru. Negara yang dulu jadi contoh sukses di Asia Tenggara, sekarang ini dianggap melemah secara struktural. Dan ini bukan cuma soal ekonomi loh, tapi juga dari sisi politik dan daya saingnya secara keseluruhan. Jadi, pertanyaan besarnya simpel aja. Kok bisa begini? Apa sih yang sebenarnya terjadi sama keajaiban ekonomi Thailand? Gimana ceritanya negara yang tadinya ngebut sekarang malah kayak terseok-seok, sementara tetangga-tetangganya justru pada tancap gas? Nah, yuk kita coba cari tahu jawabannya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu deh, seberapa dalam sih jatuhnya sang macan ini? Maksudnya, sedramatis apa sih pembalikan ekonomi yang mereka alami? Coba deh bayangin kontrasnya. Dulu ekonomi Thailand itu melesat. Pertumbuhan rata-ratanya 8% per tahun, bahkan pernah sampai puncak di 13%. Keren banget kan? Nah, bandingin sama sekarang. 5 tahun terakhir ini, pertumbuhannya anjlok, rata-rata cuma sekitar 2%. Malah ada proyeksi bakal lebih rendah lagi. Ini bukan sekedar melambat ya, ini tuh kayak ngerem mendadak buat ekonomi yang tadinya sekenceng itu. Dan kalau kita bandingin sama tetangganya, ketertinggalannya makin kelihatan jelas banget. Coba lihat data ini. Dalam periode 5 tahun yang sama, ekonomi Vietnam itu meroket hampir 29%. Sementara Thailand cuma 2,4%. Jauh banget kan? Ini nunjukin kalau Thailand itu sekarang kayak lagi jalan di jalur lambat, sementara kompetitornya di ASEAN udah di jalur cepat. Nah, akibatnya apa? Nyata banget. Tahun ini, posisi Thailand sebagai ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara udah disalip sama Singapura. Dan kalau trennya begini terus, kemungkinan besar Vietnam bakal jadi yang berikutnya. Ini bisa mengubah peta kekuatan ekonomi di kawasan kita secara total. Oke, sekarang kita coba jadi dokter ekonomi ya. Kita coba diagnosa, apa aja sih gejala-gejala utama dari penyakit yang lagi diidap sama Thailand ini? Gejala pertama, dan ini yang paling kelihatan, utang. Lihat angka ini, 91,3%. Itu adalah rasio utang rumah tangga terhadap PDB negara. Gede banget. Ini salah satu yang tertinggi di dunia, dan jelas jadi beban yang super berat buat ekonomi mereka. Ada analogi yang bagus banget buat ngegambarin ini. Coba bayangin deh, 90% gaji Anda itu habis cuma buat bayar utang. Nah, itulah kira-kira realitas yang dihadapi ekonomi Thailand. Kalau sebagian besar uang masyarakat habis buat bayar cicilan, ya jelas mereka jadi nggak bisa belanja. Roda ekonomi jadi macet kan? Uangnya nggak muter. Nah, yang aneh, ada masalah lain yang justru datang dari sesuatu yang kedengarannya bagus. Mata uang yang kuat. Ini yang disebut paradoks Bakwat. Jadi gini, waktu baht menguat, barang ekspor Thailand jadi lebih mahal buat orang luar. Begitu juga buat turis, liburan ke sana jadi lebih boros. Akibatnya, dua mesin utama ekonomi mereka, ekspor dan pariwisata, malah jadi melambat. Jadi kalau kita lihat mesin-mesin ekonomi utama mereka itu lagi pada bermasalah. Pariwisatanya melemah, ya karena tadi mata uangnya kuat, dan ada penurunan turis dari Tiongkok. Industri mobilnya yang tadinya andalan sekarang ketinggalan zaman soal mobil listrik. Dan yang paling bikin khawatir, investor asing sekarang lebih milih Vietnam buat bangun pabrik. Ini bukan masalah-masalah kecil yang terpisah ya, ini tuh efek domino yang bikin semuanya ikut terseret. Oke, semua gejala tadi itu sebenarnya baru di permukaan. Sekarang, kita coba gali lebih dalam lagi ke fondasinya. Di sini, kita bakal nemuin masalah-masalah di bidang pendidikan dan stabilitas politik. Lihat angka ini, peringkat 116 dari 123 negara untuk kemampuan bahasa Inggris. Wow, ini lumayan bikin kaget kan? Di zaman sekarang bahasa Inggris itu kan penting banget, apalagi buat negara yang andalannya pariwisata. Gimana mau bersaing kalau ada masalah komunikasi yang mendasar kayak gini? Dan ternyata masalahnya lebih dalam dari itu. Menurut Bank Dunia, hampir 65% orang dewasanya ternyata punya kemampuan membaca di level dasar aja. Ini bukan cuma soal bisa baca buku atau enggak ya, tapi ini soal kemampuan buat ngerti instruksi kerja yang rumit, buat belajar teknologi baru. Gimana mau punya tenaga kerja yang inovatif kalau fondasinya aja rapuh? Dan yang lebih bikin cemas lagi, anak-anak mudanya makin nggak tertarik buat kuliah. Kenapa? Ya karena mereka ngelihat
Kayaknya lulusan S1 sama yang enggak, prospek kerjanya nggak beda jauh-jauh amat. Jadi mereka mikir, ngapain buang-buang uang buat kuliah kalau hasilnya gitu-gitu aja. Nah, menurut para ahli, ini dia biang keroknya. Ketidakstabilan politik yang kronis. Sering banget gonta-ganti pemerintahan, kudeta militer udah kayak siklus. Akibatnya, nggak ada reformasi jangka panjang yang benar-benar jalan. Tiap pemerintah baru datang, bawa agenda baru. Kebijakannya jadi tambal sulam, nggak pernah konsisten. Oke, dengan semua masalah fundamental tadi, terus gimana nasib Thailand ke depannya? Apa mereka bisa sembuh dan keluar dari jebakan ini? Well, dalam ekonomi, ada istilah yang pas banget buat kondisi ini. Perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Ini tuh kayak mimpi buruk buat negara berkembang. Maksudnya mereka berhasil jadi negara menengah, keluar dari kemiskinan, tapi terus nyangkut di situ. Gagal naik kelas jadi negara maju kayak Korea Selatan atau Singapura. Kenapa? Ya karena masalah-masalah struktural yang dari tadi kita bahas. Dan kalau kita lihat datanya, jurangnya itu kelihatan gede banget. Thailand itu punya target ambisius jadi negara berpenghasilan tinggi di tahun 2037. Artinya, pendapatan per kapitanya harus di atas $18.500. Tapi, kalau lihat laju pertumbuhan sekarang, proyeksinya mereka cuma bakal sampai di sekitar $11.600. Jauh kan? Artinya target itu kemungkinan besar bakal meleset dan mereka akan tetap terjebak di tengah. Jadi, kita kembali ke pertanyaan besar di akhir pembahasan ini. Apakah Thailand, sang mantan macan Asia, bisa mengatasi semua masalah yang sudah mengakar ini dan bangkit lagi? Atau jangan-jangan julukan orang sakit Asia ini bakal terus nempel, sementara negara-negara tetangganya makin jauh meninggalkan mereka di belakang? Ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu.